أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Abu Najla dari tasrbamuslim.com. Seperti biasa, saya akan kembali mereview buku-buku Islam ataupun Al-Quran pilihan. Dan yang akan saya review kali ini adalah sebuah buku dengan judul 50 Kaidah dalam Fikih Islam. Langkah mudah mempelajari dan memahami hukum-hukum fikih. Buku ini disusun oleh Al-Ustadz Abu Muslim Nurwan Darmawan BA. Kemudian pengantar dan editornya oleh Dr. Muhammad Dahri LCMA. Dan ini penerbitnya dari penerbit Gria Ilmu. Ini buku ini, sebelumnya ya saya sampaikan juga mungkin buku ini tidak cocok atau tidak saya rekomendasikan untuk pemula, sama seperti kitab Arisalah kemarin ya. Jadi ini lebih menengah ke atas ya. Kalau istilahnya mungkin ya seperti anak kuliahan lah ya. Karena ini mungkin di fakultas-fakultas misalnya tarbiyah, mungkin ini dipelajari ya. Kaidah fikih. Jadi ada kaidah fikih, ada usul fikih. Adakah yang tahu bedanya? Kaidah fikih dan usul fikih. Nah, di sini jadi kalau untuk yang memang mempelajari tentang kaidah fikih ataupun usul fikih ini sangat recommended. Bagus ini bukunya, tapi kalau misalnya yang masih pemula untuk belajar fikih Islam, saya kurang merekomendasikan ya. Lebih baik cari buku yang lebih mudah untuk difahami. Ini buku tebalnya ada 327 halaman. Ini desainnya cukup bagus ya, saya suka ini desainnya. Sampulnya ini hardcover. Nah, ini bagus. Hanya saja zaman sekarang penerbit buku itu mereka promosi sendiri juga ya. Ini sih nggak masalah ya, branding. Tapi yang saya kurang suka itu yang ini. Nah, ini nanti pelanggan mungkin bisa langsung order ke penerbit ya. Ini kurang bagus kalau menurut saya. Karena pedagang jadi bersaing dengan penerbit ya. Nanti mungkin masukan untuk para penerbit, mohon untuk tidak mencantumkan marketingnya di bukunya ya, karena itu bisa menjadi saingan dengan para distributor ataupun para pedagang ya. Ya, itu hanya intermezzo saja ya. Ini langsung kita lihat saja seperti apa daftar isinya. Nah, ini yang pertama ada pengantar, kedua muqaddimah, kemudian ada daftar isi, kemudian ini pengantar ilmu qawaid fiqhiyah. Definisi qawaid fiqhiyah. Ini pengertiannya ya. Kemudian, nah ini ada juga perbedaan qawaid fiqhiyah dengan usul fiqih. Ini dijelaskan juga ya. Kemudian pembagian qawaid fiqhiyah. Qawaid fiqhiyah ditinjau dari cakupannya terbagi menjadi 3 macam. Qawaid fiqhiyah ditinjau dari keberadaannya disepakati ataukah tidak terbagi menjadi 2 macam. Kemudian hukum berhujjah dengan qawaid fiqhiyah. Kemudian faidah mempelajari qawaid fiqhiyah. Kemudian kitab-kitab terpenting dalam qawaid fiqhiyah. Kemudian baru kita masuk ke pembahasan. Di sini ada kaidah yang pertama, amal perbuatan tergantung dengan niatnya. Yang kedua, keyakinan tidak hilang dengan adanya keraguan. Ketiga, kesulitan mendatangkan kemudahan. Keempat, tidak boleh memudoroti diri sendiri maupun orang lain. 5. Adat kebiasaan dijadikan rujukan dalam penetapan hukum. Keenam, tidak ada pahala kecuali dengan niat. Ini ada 50 ya. Ini yang ketujuh, niat seseorang lebih utama dibanding amalannya. Kedelapan, kebiasaan berubah
menjadi ibadah dengan niat yang sholih. Kebiasaan berubah menjadi ibadah dengan niat yang sholih. Kemudian niat dalam sumpah mengkhususkan lafaz umum dan mengumumkan lafaz khusus. Kemudian ke-10, mengamalkan 2 dalil sekaligus lebih utama daripada meninggalkan salah satunya selama masih memungkinkan. Kemudian ini ke-11, makruh itu hilang karena hajat. Ke-12, beramal dengan dugaan kuat dalam ibadah telah mencukupi. Ini saya bacakan atau enggak perlu ya? Ini waktu lumayan lama, ini saya bacakan saja. Kemudian kaidah ke-13, mengejar ibadah yang jika terlewati tidak ada badalnya lebih utama daripada mengejar ibadah yang ada badalnya. Atau ibadah yang bisa diqodo ya, kurang lebih, atau bisa diganti. Kalau ini yang tidak ada badalnya, yang tidak bisa diganti, itu lebih utama. Kemudian ke-14, keadaan darurat tidak menggugurkan hak orang lain. Yang ke-15, adil dalam ibadah termasuk sebesar-besar tujuan syariat. Kemudian ke-16, setiap perbuatan yang sebabnya ada di zaman Nabi SAW dan beliau tidak mengerjakannya, maka disyariatkan adalah meninggalkannya. Setiap perbuatan yang sebabnya ada di zaman Nabi dan beliau tidak mengerjakannya, maka yang disyariatkan adalah meninggalkannya. Bisa difahami ya? Jadi setiap perbuatan yang sebabnya ada di zaman Nabi atau Nabi mampu melakukannya karena ada sebabnya, tapi beliau tidak mengerjakannya, nah itu maka disyariatkan untuk ditinggalkan. Di sini mungkin yang disebut bid'ah juga di sini ya. Kemudian mendahulukan bagian kanan dalam perkara-perkara yang mulia maupun perhiasan dan mendahulukan bagian kiri dalam perkara selainnya. 19, apabila bertemu pembolehan dan larangan maka didahulukan sisi larangan. Kemudian ke-20, keraguan setelah perbuatan dan dari orang yang banyak ragu itu tidak dianggap. 21, hukum asal syarat sah suatu ibadah tidaklah ada atau terlarang kecuali jika ada dalilnya. Aduh, mohon maaf, ini ada tukang bakpao ya yang lewat dan motor juga pada lewat. Jadi mungkin ini saya tidak bacakan, teman-teman silakan baca sendiri. Mungkin bisa teman-teman screenshot ya, atau di pause. Backsoundnya ada tukang bakpao ya, mohon maaf. Ini kemudian ini kenapa tukang bakpaonya, walaupun ada tukang bakpao tetap saya lanjutkan karena ini tukang bakpaonya diam di sini, nggak pindah-pindah ya. Jadi terpaksa saya dengarkan ya. Nah, ini saya perlihatkan selintas. Ini tentang pengantar ilmu qawaid fiqhiyah. Ini penjelasannya ya, apa yang dimaksud qawaid fiqhiyah itu, apa perbedaannya dengan usul fiqih, dan seterusnya. Kemudian, nah ini kaidah pertama, al-umuru bimaqasidiha, amalan perbuatan tergantung dengan niatnya. Ini ada muqaddimah. Kemudian makna kaidah. Ini penjelasan kaidahnya ya. Kemudian dalil kaidah. Ini dalilnya. Kemudian fungsi niat. Kemudian ada tempat niat. Kemudian ada syarat sahnya niat. Kemudian contoh penerapan kaidah. Nah, itu ya, sampai situ ya. Kemudian di kaidah kedua ada keyakinan tidak hilang dengan adanya keraguan. Sama seperti tadi, ada muqaddimah dulu, kemudian ada maknanya dulu, penjelasannya, ada dalil kaidah tersebut, dalilnya apa, kemudian contoh penerapan kaidah tersebut. Nah, ini sangat bagus bukunya ya. Kalau untuk yang memang mempelajari tentang qawaid fiqhiyah, ini sangat bagus, sangat saya rekomendasikan. Mungkin para mahasiswa biasanya belajar atau santri-santri yang sudah lama ya pasti belajar. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman.
Mohon maaf tadi kenapa saya nggak pause dulu waktu ada tukang bakpao, karena kebetulan saya juga sedang mau ada acara, jadi kalau di pause dulu lama lagi ya. Jadi saya lanjutkan. Nah, mungkin teman-teman itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Semoga walaupun banyak gangguan dan semoga tidak saya bacakan semuanya, bisa difahami oleh teman-teman semuanya. Seperti biasa, bagi teman-teman yang tertarik untuk memiliki buku ini, silakan teman-teman order melalui WhatsApp di 087 870 173 490. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.